Ketemu lagi nih di mini podcast kelompok 3 grup A. Hari ini kita akan membahas yang kejadian baru-baru viral. Seperti saya jelaskan ini, kita udah kehadiran beberapa tamu nih dari bidangnya masing-masing, dari Pemprov Kepri nih. Baiklah, saya perkenalkan dulu masing-masing narasumber kita. Yang pertama ada Pak Juniarto. Hai. Yang kedua Pak Rialdo. Assalamualaikum. Yang ketiga ada Pak Patrick. Assalamualaikum. Yang terakhir nih, ini nih yang paling ganteng nih, Pak Jalil. Assalamualaikum. Baik, mereka nih udah berkecimpung di bidang masing-masing nih. Baik, untuk tidak memperlama ini, kita langsung aja nih ke topik kita nih. Baiklah, baru-baru ini kita dengar ada fenomena yang viral tentang manipulasi presensi digital atau absen bodong, lebih dikenal dengan menggunakan aplikasi fake GPS. Ini terjadi di Kabupaten Cirebon. Baiklah, adapun topik yang kita mau angkat dalam pembahasan kita kali ini, Bapak-bapak, itu tentang strategi dan inovasi peningkatan kinerja organisasi, studi kasusnya dari fenomena ini. Baiklah, narasumber pertama Pak Juniarto. Menurut Pak Juniarto, gimana apa yang terjadi belakang ini yang seperti kita bahas tadi? Rasios, benar sekali. Karena kasus ini sangat relevan untuk dibahas karena tim pemeriksa daerah setempat baru saja menyelesaikan evaluasi final dari total 1000-an ASN yang diperiksa sejak April. Sebanyak 577 ASN resmi dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin. Mirisnya, mayoritas pelaku berasal dari sektor pelayanan publik dasar, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Terima kasih, Os. Wow, dari kacamata Pak Juniarto besar ya pelanggaran ini, jumlahnya juga datang bersama-sama ada 1000 orang, udah diperiksa tuh 577 orang. Ini pelanggaran integritas yang besar sekali untuk segi ASN ini. Ini baru pertama kali. Betul. Nah, sekarang kita bedah nih dari manajemen ASN, dari pengawasan. Mungkin untuk ini kita minta pendapat dari Pak Aldo. Baik, terima kasih host. Ya, kalau kita lihat ya berita yang viral ini sangat miris ya host ya. Dari 1000-an sampel itu 577, artinya hampir setengah ini mereka melakukan pelanggaran, yaitu tentunya sangat miris. Dari segi manajemen ASN tentu ini merupakan pelanggaran kode etik, integritas dan disiplin yang sangat berat. Sanksinya juga ini harus ditindak lebih berat. Nah, kalau kita lihat dari segi keuangan negara, tentu di sini ada terjadinya kerugian negara, karena kan tolak ukur dari pembayaran TPP itu adalah absensi atau kehadiran. Nah, kalau kita lihat dari 577 ini, kalau kita kalikan 1 tahun atau 2 tahun, itu 1 bulan aja 1 juta udah berapa? Bisa miliaran ini. Jadi kalau saya sangat mendukung dan saya sangat layak ini untuk ditingkatkan ke audit tujuan tertentu. Jadi nanti bisa dinilai sebenarnya berapa kerugian negara tersebut yang seharusnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif lainnya gitu. Untungnya saya rasa mungkin di Kepri tidak terjadi seperti ini, tapi kita perlu antisipasi juga. Pengawasan di Kepri harus kita lebih tingkatkan dari segi elektroniknya, atau minimal ya kita ada studi atau pembelajaran dari BPSDM untuk meningkatkan integritas lah, nanti melibatkan inspektorat juga. Memang integritas harus kita mulai dari diri sendiri. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Apa yang Pak Aldo sampaikan ini sangat menarik nih, karena kalau yang disampaikan Pak Aldo ini bisa juga dikatakan tindak pidana korupsi juga Pak Aldo, walaupun kecil-kecilan dari hasil pendapatan mereka tiap bulan. Betul. Berarti mereka udah pembohongan publik juga nih, kawan-kawan semua, dimulai dari kebohongan, jadi berakibat bisa menjadi tindak pidana korupsi juga. Jadi mereka absen di mana pun berada, tapi mereka tidak berkantor. Bukan begitu Pak Aldo bahasanya? Betul sekali. Baik. Kalau dari ini kan bisa dikatakan absen ini kan digital ya. Digital ini berarti kan harusnya kita dimudahkan ya dengan absensi digital ini.
Sekarang kita kan udah kehadiran Pak Patrick sebagai ini nih, yang udah lama berkecimpung di dunia IT ini. Menurut Pak Patrick, gimana Pak Patrick? Baik, terima kasih host. Jadi memang saya melihat bahwa kasus di Cirebon ini adalah kasus yang unik ya. Jadi ASN itu rata-rata memiliki kemampuan smart ASN yang cukup mumpuni. Jadi mereka punya digital skill yang hebat-hebat. Tapi ya ini saya bilang tadi ini salah kaprah ya. Jadi harusnya digunakan untuk yang baik, tapi digunakan jadi hal yang untuk menguntungkan pribadinya. Jadi bagaimana kemampuan mereka merubah absensi digital itu menjadi di tempat di mana saja ya, seperti di Bang Pak Aldo tadi, bahwa ini akibatnya negara rugi, negara membayar pegawai yang tidak ada di tempatnya. Dan saya melihat dari sisi digitalnya memang seharusnya teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi. Tapi dalam kasus di Cirebon ini, bahwa digital itu malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Aldo, bahwa harus ditindaklanjuti itu dari sisi hukum. Nah, dari sisi teknologinya memang saya melihat masih rendahnya namanya digital etik ya. Jadi etika berdigital kita, bahwa kemampuan digital kita tidak digunakan untuk kebaikan, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, yang perlu pelajaran yang harus diambil dari situ, bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan integritas dari ASN dan terintegrasi terhadap sistem yang ada, sehingga nanti yang pelayanan itu bisa smart ASN lebih berakhlak, berakuntabel, terus beradaptif dan berorientasi pelayanan. Mungkin itu. Baik, benar Pak Patrick, apa yang kita bahas nih. Harusnya teknologinya sudah ada, tapi moralitas penggunanya nih yang rendah nih, sampai membuat masalah seperti ini ya Pak. Masalah kaprah dia menggunakan teknologi hanya untuk kepentingan pribadi. Baik. Jadi harusnya sekarang ini di dunia digitalisasi ini memang harusnya itu mempermudah semua pengurusan birokrasi ya di pemerintahan. Jadi strategi konkret dan inovasi yang bisa kita tawarkan agar kinerja organisasi pemerintah daerah bisa meningkat dan kasus ini tidak terulang kembali. Mungkin itu yang harus kita pikirkan saat ini. Ini kita kehadiran Pak Jalil nih. Mungkin menurut Pak Jalil apa yang bisa kita buat agar kinerja organisasi pemerintah itu membaik dan kasus ini tidak terulang kembali. Silakan Pak Jalil. Baik, terima kasih host. Menarik ya apa yang disampaikan oleh senior saya tadi, dari Bang Patrick, yang digitalisasi itu seharusnya untuk mempermudah, tetapi kenyataannya banyak disalahartikan. Kalau dari kacamata saya, untuk mencegah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau kita buat, terutama yang mungkin yang menangani dari OPD yang menangani pengawasan terhadap absensi tadi. Yang pertama mungkin kita harus bikin intervensi teknologi berlapis. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya pakai GPS, foto di sana, cetek-cetek sudah selesai. Tapi kita tingkatkan lagi, mungkin dikunci dengan IP address di kantor itu. Jadi tidak bisa sembarangan masuk di mana aja. Kunci di kantor itu, supaya semua pegawai datang tepat waktu dan lain sebagainya bisa di situ, tidak bisa kemana-mana. Tuh, karena kita tahu semakin canggih teknologi, semakin canggih juga pemikiran para ASN ini untuk melakukan pelanggaran. Mungkin itu aja. Baik. Dengan kata bisa saya simpulkan ini, setiap satu ASN itu punya satu IP address yang dikunci sama pemerintahnya ya. Oke, ya. Jadi menurut Pak Aldo, ini udah kita bahas, ini menarik nih. Ini dari manajerial nih, saya ingin tahu juga nih pendapat Pak Janiarto nih. Jadi Pak Janiarto udah dengar dari Pak Aldo, Pak Patrick dan Pak Janil. Menurut Pak Aldo nih, gimana nih dari sisi manajerialnya? Saya sangat setuju, izin dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dari sisi manajerial, strategi adalah penegakan sistem yang melalui
prinsip reward dan punishment yang transparan, ASN yang berkinerja buruk dan tidak disiplin harus dipotong TTP-nya secara otomatis. Dan apabila atasan itu langsung harus membiarkan hal itu harus ikut disanksikan karena mengawasi hal yang mengawasinya. Baik. Berarti dengan kesimpulan ini, apapun pelanggaran yang terjadi itu sistem udah bisa langsung memotong otomatis TPP-nya. Jadi ASN ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah menurut Pak Jalil tadi sudah terkunci dengan satu IP address. Terus menurut Pak Patrick juga terkait digital tuh harus berubah lagi, dan pengawasan juga harus lebih ditingkatkan. Jadi memang kita pemimpin-pemimpinnya juga harus selalu mengawasinya, Pak Junior ya. Tambahan nih Bos. Baik. Kalau untuk pengawasan atasan itu saya rasa pun hanya setidaknya kalau yang berdasarkan digital itu kemungkinan pegawai pun nggak berani untuk buat macam saya absen secara tidak jelas. Kan di sini udah data udah terfoto masuk. Kalau memang tidak satu tempat yang foto itu berarti kan otomatis sudah terfoto. Jadi pemimpin itu harus tegas ya, dari sistem itu udah terrecord lah, yang mana absen benar, yang mana tidak, ini udah terrecord, jadi langsung otomatis dengan pemimpin. Baik, ini menarik nih, apa yang luar biasa diskusi kita hari ini, lalu dengan panjang lebar udah kita bahas. Memang hal ini terlihat sepele, absen, hanya masalah absen. Ternyata dari penjelasan narasumber ini, absen itu termasuk salah satu omongan, dimulai dari diri sendiri. Kenapa kita katakan begitu? Mereka tidak masuk atau tidak berada di kantor, tapi absennya di mana aja. Mungkin bisa aja mereka di rumah pakai baju dinas, absen kepala aja. Ternyata GPS-nya udah di kantor. Luar biasa, teknologi semakin tinggi, semakin cerdas juga orang-orang berpikir untuk melakukan penipuan ini. Luar biasa diskusi kita ini. Jadi bisa saya simpulkan nih, Bapak-bapak narasumber, sebenarnya digitalisasi birokrasi itu tidak akan bermakna tanpa adanya akuntabilitas dan integritas dari para manusianya, yaitu ASN di manapun berada, di pemerintahan manapun. Jadi dimulai dari ASN-nya, barulah bisa mendapatkan birokrasi yang baik. Untuk terakhir nih, karena waktu juga kita tidak bisa lama, ada Bapak-bapak yang juga punya kesibukan masing-masing. Terima kasih Pak. Mungkin kita minta closing statement dulu nih dari Pak Alun. Baik. Jadi secanggih apapun teknologi, saya rasa manusia pasti dapat mengimbanginya, berbagai cara untuk memanipulasinya. Jadi saya rasa integritas itu muncul itu harus dari diri sendiri dulu. Satu. Yang kedua, pimpinan harus menjadi contoh yang baik pada bawah. Mungkin itu. Baik. Untuk Pak Patrick, ada closing statement? Tolong disampaikan ke kita semua nih biar kita bisa membuat lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kepintaran, gunakanlah kepintaran etika dengan beretika teknologi itu. Jangan kita gunakan dengan untuk hal-hal yang buruk gitu loh, dari sisi etiknya. Baik. Ini ada dari ini rohaninya nih, dari kita diberikan Tuhan akal dan otak untuk bertindak berbuat yang baik gitu ya. Ini yang terakhir nih dari Pak Jalil, terus kita mana? Baik, terima kasih. Ya, kita sadari ya, semakin tinggi teknologi, semakin banyak pelanggaran. Maka itu pelanggaran itu bisa kita hilangkan. Itu mulai dari diri kita. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Aldo benar. Mulai dari kita dulu, baru orang lain. Maka mulailah dari kita, mulailah dari saat ini. Jangan ditunggu lagi. Yuk. Baik, Pak. Terima kasih Pak Juniarto, Pak Aldo, Pak Patrick, Pak Jalil atas kesempatannya dan waktunya meluangkan waktu ke studio kami ini. Baiklah. Kalimat terus statement dari host, kita ASN berakhlak bangga melayani bangsa dengan integritas tinggi. Sampai jumpa di mini podcast berikutnya. Saya Sujiartanto, host mini podcast.
Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.